Selamat sore saudara. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Baik saja nih. Ya. Yustar, selamat jumpa lagi. Yustar. Oh iya. Baik saudara, sore hari ini kita akan membicarakan bagian daripada tema di dalam bulan November. Saya akan berbicara tentang standing firm. Bisa ditampilkan langsung? Ya. Standing firm artinya berdiri teguh. Berdiri itu. Katakan standing firm. Standing firm. Nah, udah bagus kan bahasa Inggrisnya saudara. Sekarang bahasa Indonesianya berdiri teguh. Berdiri teguh. Amin Robi. Berdiri teguh. Ada Pak Robi di belakang ya saudara. Oh ya, ini gambarannya standing firm itu gunung saudara. Baik, saudara bisa membuka Alkitab dulu sementara 1 Korintus 16 ayat 13. Kita akan membaca satu ayat ini dulu sebelum ditampilkan. Ya. Buka Alkitab saudara saja. Yang sudah kedapat katakan amin. Oh belum. Iya gitu dong, penatua harus di depan. Ini penatua kita saudara ya. Belum deh. Coba tampilkan. Sudah dapat 1 Korintus 16 ayat 13? Semua sudah dapat belum? Belum, masih nyari. Ya. Judulnya adalah standing firm atau berdiri teguh. Ini sekarang kita melihat ke depan saja kalau saudara belum dapat ya kitab. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya. Kalau saudara melihat 1 Korintus 16 ayat 13 itu adalah bagian daripada nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Saudara, sedikit gambaran tentang jemaat Korintus ini. Mereka ini jemaat-jemaat yang maju secara kerohanian ya saudara ya. Mereka maju secara kerohanian, bahkan buah-buah roh itu begitu menonjol di dalam mereka. Dalam suatu jemaat itu ke-9 karunia roh itu berjalan dengan berfungsi semuanya saudara. Terus sebabnya kalau saudara memperhatikan Rasul Paulus banyak berbicara tentang karunia-karunia roh. Tapi kemudian kalau kita melihat itu di 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, dan 1 Korintus 14, di situ pun Rasul Paulus banyak membicarakan tentang, ada yang tahu 1 Korintus 13 itu bicara tentang apa? Iren? Kasih. Rasul Paulus bicara secara khusus tentang kasih di dalam jemaat Korintus 13 ini saudara, di dalam jemaat Korintus. Padahal di Korintus 12-nya dibicarakan tentang karunia-karunia roh yang begitu diajarkan oleh Rasul Paulus dan dilanjutkan ke pasal 14, tapi di tengah-tengahnya dikasih kasih, saudara. Kalau kita melihat satu tipikal daripada Rasul Paulus itu, kalau dia membahas sesuatu secara khusus, itu artinya memang ada problem di sana ya, saudara ya. Nah, kita akan lihat sebentar beberapa hal yang menjadi latar belakang kenapa sampai Rasul Paulus ini menulis tentang 1 Korintus 16 ayat 13. Amin. Jadi yang pertama ya satu kali ketik aja. Nah, hal pertama yang terjadi di dalam jemaat Korintus ini adalah perpecahan. Kok bisa ya? Padahal karunia-karunia rohani bergerak dengan leluasa. Mereka itu dikatakan bertumbuh secara kerohanian, tapi ada perpecahan. Ada perpecahan. Mungkin itulah yang saudara bisa melihat betapa Rasul Paulus berbicara tentang kasih di dalam. Pak, mau dijual kemana Pak kursinya Pak? Oh, yang perlu. Oke, saya kira Bapak mau. Ya, saudara, kita berdoa supaya kita bisa dapat gedung yang lebih bagus, supaya anak-anak sekolah minggu bisa terurus dengan baik ya. Supaya penatua kita nggak perlu harus cari tempat lain untuk anak-anak sekolah minggu. Bisa terurus dengan baik di situ. Amin saudara. Amin. Haleluya. Baik. Dengan Tuhan itu harus naik ke atas ya. Kalau kita begini terus ya, ini ada yang salah sama kita. Baik, saudara, saya kembali ke sini. Perpecahan. Perpecahan ini apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam jemaat Korintus?
Saudara, hal yang paling umum terjadi di jemaat Korintus ini adalah kalau Anda mempelajari mirip sama jemaat yang dalam kitab Roma. Orang Kristen yang Yahudi menganggap orang Kristen yang bukan Yahudi itu warga kelas 2. Ya. Mereka bilang kita orang Yahudi, orang asli dari Yehova. Kamu kan orang penyembah berhala yang terima Yesus, kira-kira begitulah. Jadi mereka menganggap orang-orang Kristen yang bukan Yahudi ini adalah warga kelas 2. Ya. Jadi itu kan mana enak saudara. Yang di sini Chinese, yang di sini Jawa. Aduh. Kan gak enak saudara. Akhirnya yang di sini kaya, yang di sini miskin. Itu kayak begitu saudara yang terjadi di jemaat Korintus. Dan kemudian ada lagi yang lebih parah. Kalau Anda memperhatikan, ada golongan-golongan suka ngomong begini, kami pengikut Paulus lebih baik. Yang ini bilang, yang satu golongan ini bilang, kami pengikut Petrus, Kayafas, kami pengikut Petrus lebih bagus. Ada yang lagi bilang, aku yang langsung berhubungan sama Yesus paling bagus pengajaranku. Kayak begitu saudara. Kayak kalau kita misalkan hari ini MDC mengklaim, gereja MDC, praise and worship kami paling hebat. Orang-orang Pak Niko marah. Loh, enak aja praise and worship dikembangkan di Jakarta oleh aliran Pak Niko ya kan. Omnya Ian pemain gitar awal-awal dari apa itu namanya? Simfoni. Mereka klaim ini lebih bagus, ini lebih bagus. Terus muncul GMS. Ya, ini lebih bagus. Alah, semua merasa paling bagus. Padahal semua yang kita kerjakan tuh punya siapa sih? Punya Tuhan kan. Kesuksesan masing-masing gereja itu kan karena Tuhan. Tapi karena tidak mengerti firman, akhirnya mereka klaim ini gereja gua paling bagus. Kamu berapa sih? Ini gak sampai 20, gak bagus. Terus sementara yang ratusan, yang ribuan itu kita bilang paling bagus. Maka pada zaman itu, sekitar tahun 55 abad pertama itu, perpecahan ini adalah hal yang paling sering terjadi di jemaat Korintus. Padahal punya kerohanian yang baik. Yang kedua, apa Ben? Penyembahan berhala. Kita tahu orang-orang Korintus ini kan banyak orang Yunani. Orang Yunani kan punya dewa banyak saudara. Itu penyembahan yang nyata-nyata menyembah sesuatu, patung dan segala macam. Tapi saudara, kalau kita mempelajari arti kata penyembahan itu atau penyembahan berhala, sebenarnya ada yang lebih penting. Pada saat Anda menyukai satu hobi, dan hobi itu menguasai seluruh waktumu sehingga kita nggak punya waktu dengan Tuhan, itu penyembahan. Pak Martin sama Bu Ririn punya anak, barusan punya anak. Kalau anak itu yang diurus sampai nggak pernah berdoa, itu penyembahan berhala. Ya, itu penyembahan berhala. Karena kita lebih sayang anak kita daripada Tuhan yang memberikan anak. Kalau saudara suka mendengar, ada orang suka berdoa, ada pengajaran bilang ini, jangan suka berdoa minta tangan Tuhan, betul kan? Tapi mintalah kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Itu sebenarnya melambangkan itu tadi. Kalau kita cuma minta tangan Tuhan, Tuhan memberikan dan akhirnya kita jadikan itu sebagai sesuatu yang disayang lebih daripada Tuhan, itulah penyembahan berhala yang sejati. Ya, bekerja boleh nggak? Boleh kan? Cari duit boleh kan Iren? Tapi kalau cari duit itu memenuhi seluruh hidupmu tanpa sedikit pun Anda berpikir untuk cari Tuhan, maka itu cari duit tadi itu penyembahan berhala, saudara. Nah, kalau Anda melihat di Alkitab, semua penyembahan berhala itu dibinasakan. Pada saat Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat itu, dan Tuhan berikan kepadanya, setelah 40 hari dia mau turun. Orang-orang Israel di bawah itu bilang Musa ini udah mati. Jadi mereka maksain si Harun, kakak daripada Musa, untuk membuat suatu sesembahan. Jadi semua kumpulin emasnya dan sama si Harun dibuatkan lembu emas. Dan orang-orang Israel itu menyembah lembu emas. Pada saat Musa dengar di atas, dia turun, dia begitu marah. Dia lempar, dia hancurkan itu kedua loh batu itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang ini? Dibinasakan
mati semua, ada dipagut ular dan segala macam. Saudara, hati-hati dengan yang namanya penyembahan berhala. Saya tidak anti kalau Anda itu punya kesibukan lain, ya. Artinya Anda bekerja, Anda punya anak, sayang anak, Anda punya hobi-hobi yang mungkin Anda suka, it's okay. Tapi kalau semua yang kita kerjakan itu porsinya melebihi porsi untuk Tuhan, sampai lupa Tuhan, itulah disebut penyembahan berhala. Dan apa yang terjadi di Korintus sana itu kan sama dengan hari ini. Kalau saudara memperhatikan dunia ini dengan segala daya tarik itu membuat Anda itu terfokus kepada dunia. Ada baiknya sih kita punya teknologi yang hebat ya saudara ya. Dulu zaman saya masih SMA, punya pacar di Papua sana, saya di Surabaya, dia di Papua. Saya kirim surat, paling cepat itu kilat khusus, 3 hari nyampe. Jadi kalau kirim Senin pagi, nanti Rabu dia udah dapat. Dan dia balas Kamis, saya terima Senin. Jadi komunikasi dengan dia itu seminggu sekali, jarak waktunya 7 hari. Hari ini, Anda hari ini WA seseorang, aku kangen sama kamu, detik nggak terlalu beda berapa detik dia udah terima. Teknologi begitu hebat, saudara ya. Semua hiburan Anda bisa dapatkan di dalam dunia ini. Tapi kalau semua teknologi, semua hiburan, semua hal-hal yang ditawarkan dunia ini Anda ambil dan Anda terimanya tanpa menyisakan sedikit waktu untuk Tuhan, itu penyembahan berhala. Saya suka tekankan berkali-kali. Alkitab mengatakan 6 hari kamu tuh bekerja, fine. Tuhan kasih itu memang adalah kewajiban kita untuk bekerja. Alkitab bilang kalau nggak kerja jangan makan. Tuhan kasih waktu 6 hari Anda boleh bekerja. Tapi kalau hari ke-7 Anda lahap juga untuk bekerja, itu penyembahan berhala. Ya saudara, itu penyembahan berhala. Kalau kita merasa itu hal-hal yang biasa saja, hati-hati, karena Anda akan dilibat oleh dunia ini. Dunia ini dengan segala isinya itu menggoda kita, saudara. Kemarin di Komsel kan kita membahas hal yang membuat kita itu bergeser daripada hubungan dengan Tuhan adalah daya tarik dunia. Hati-hati dengan daya tarik dunia, saudara. Hati-hati dengan daya tarik dunia. Karena kalau kita tidak hati-hati, maka tahu-tahu Anda sudah lepas, sudah jauh daripada Tuhan. Mau balik nggak gampang. Nggak gampang, saudara. Kita yang terbiasa hidup di dalam hal yang benar. Makanya Alkitab bilang begini kan, kebiasaan yang buruk itu merusak hal-hal yang baik dalam diri kita. Berhala, yang tadi saya katakan, bukan saja bicara tentang apa yang kita sembah, tapi apa yang kita agungkan lebih dari Tuhan, itu adalah hal-hal yang bisa menarik Anda keluar daripada hubungan dengan Tuhan. Ini adalah salah satu daripada latar belakang yang terjadi di Jemaat Korintus. Latar belakang berikutnya apa, Ben? Masalah moralitas. Moral itu goblok sekali, saudara. Kalau Anda membaca 1 Korintus ini dari pasal 1 sampai pasal 16, Anda akan temukan bahwa bejatnya orang Korintus itu parah, saudara. Dikatakan ada yang tidur sama istri bapaknya. Ya, kan zaman itu orang suami itu, laki-laki kan bisa bersuami 2 atau 3 atau 4, beristri 2, 3 atau 4. Nah, dikatakan di situ bahwa ada anak yang tidur sama istri bapaknya, homoseksual. Ya. Kalau hari ini LGBT itu sudah ada zaman dahulu, saudara. Ya, saudara ya. Hari ini lebih parah. Kenapa lebih parah? Anda akan kaget, bukan Anda pasti sudah tahu bahwa gereja memberkati homo kawin. Gereja memberkati lesbian kawin. Aduh, menjijikan sekali, saudara. Menjijikannya di mana? Saya jijiknya di sini, saudara. Pada saat pendetanya memberkati. Kan ada janji pernikahan kan? Ada janji pernikahan bukan? Misalnya, saya Romi menerima engkau Roma sebagai istri. Sebagai istri dalam hidup mendampingi engkau selama itu mereka ciuman. Jijiknya minta ampun, saudara. Saudara, hari ini kejahatan itu sudah lebih daripada apa yang terjadi di abad 1.
Alkitab berkata di dalam Amsal bahwa tidak ada kejadian baru di bawah langit. Semua itu pengulangan, pengulangan dan pengulangan. Nah, kasus moralitas ini sudah ada di jemaat Korintus yang notabene jemaatnya adalah jemaat-jemaat yang berkembang secara rohani. Jadi saya mau beritahu begini, saudara, jangan pernah merasa kita sudah hebat. Jangan merasa, oh saya punya karunia ini, saya punya karunia itu. Tetap engkau harus hati-hati. Ya. Karena yang begituan tuh justru semakin pohon tinggi, semakin banyak apa saudara? Pohon yang semakin tinggi semakin sering diterpa angin. Betul tidak? Yang jarang diterpa angin ya pohon itu tomat, cabai, yang kecil-kecil kan jarang. Tapi pohon semakin tinggi semakin diterpa angin. Anda yang merasa diri sudah, saya punya karunia ini, saya mampu ini, saya mampu. Justru kita yang harus ekstra hati-hati, saudara. Karena kita adalah target-target yang akan iblis pakai untuk hancurkan kita. Amin, saudara. Itu kasus-kasus moralitas. Satu lagi, Ben. Ada 4 kalau nggak salah. Ini pengajaran palsu. Ada satu pengajaran yang terkenal namanya Gnostik ya. Pengajaran ini intinya tidak mempercayai kebangkitan dan intinya tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Karena menurut Gnostik ini bahwa nggak ada manusia Tuhan, yang ada itu manusia sakti boleh, tapi untuk manusia sebagai penyelamat nggak ada. Mereka tidak mempercayai itu. Tapi pada saat ini Gnostik ini begitu berkembang dan membuat, ya nanti saudara kan bisa melihat judulnya ada standing firm kan. Jadi hal-hal latar belakang itu menghancurkan orang-orang percaya yang hidup saat itu, saudara. Nah coba kalau kita mau refleksikan, ini yang terjadi di abad 1 dengan hari ini di abad 2000. Bukankah semua itu ada di abad sekarang ini kan, saudara? Semua ini ada, bahkan lebih parah, saudara. Gereja sering pecah, ya kan? Apalagi gereja-gereja karismatik, terutama GBI, betul kan Bu Barus? Saya malu kalau dengar orang-orang ceritain GBI ini. Pecah, pokoknya kalau sampai penatua yang banyak duit nggak cocok sama pendetanya, keluar dia, buka gereja ada duit, tinggal datang kumpulin KTP dapat berapa, 1000 atau berapa ribu, bisa bikin sinode baru bahkan. Ya saudara ya, saudara bisa sebutkan hari ini. Dulu udah ada tuh yang lain-lain, yang ada kan dulu cuma satu GBI. Masih ingat kan GBI? Abis itu tiba-tiba berubah di GBI Betani jadi Gereja Betani. Wah, gawat tuh. Dulu GMS tuh GBI GMS, Gereja Mawar Salon. Hari ini sendiri juga Gereja Mawar Salon, bukan lagi GBI Mawar Salon. Banyak sekali pecah, saudara. Kenapa? Itu kan yang harus dijawab. Kenapa sampai bisa seperti itu? Padahal di dalam Kristus kita harus ada kasih. Di dalam Kristus kan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak membenci, tidak mendendam, kasih itu tidak cemburu. Tapi saudara perhatikan, kecemburuan terjadi di dalam gereja-gereja. Yang agak kecil cemburu sama yang besar, ya kan? Betul tidak saudara? Habis itu bikin cerita, oh ini begini. Saya tidak menyorot satu kasus tertentu, tidak. Tapi Rasul Paulus itu melihat secara keseluruhan. Itulah sebabnya kasih itu dibicarakan dengan sangat detail di dalam 1 Korintus 13. Kan dimulai dengan gong yang bergemerincing itu 0 kan? Tidak ada, bunyinya doang keras, tapi begitu didatengin nggak ada isinya, saudara. Dan di situ dibicarakan dengan detail, saudara. Saya tidak akan membahas sana, hanya kasih tahu itu adalah latar belakang yang terjadi di jemaat Korintus dan hari ini relevan ke situasi hidup kita. Coba saudara lihat, mana di antara hal-hal ini yang sedang terjadi dalam hidupmu? Apakah Anda menyembah berhala? Apakah sedang terjadi perpecahan di dalam hidupmu? Suami istri, atau mungkin dengan orang di kantor, atau dengan orang di gereja saling gak suka satu dengan yang lain, atau mana? Ada pengajaran palsu apakah yang saat ini
membuat pikiran Anda lebih cenderung ke situ. Hari ini kan banyak sekali pengajaran palsu kan. Kita pernah dengar tentang apa itu? Hyper grace, betul kan? Hyper grace apa yang terakhir-terakhirnya apa? Saya nggak terlalu konsentrasi karena menurut saya namanya juga pengajaran palsu, ngapain kita ikutin? Tapi sayangnya banyak orang-orang yang tidak mengerti, terbawa-bawa dengan hal tersebut. Ada lagi, saudara mungkin apa? Masalah moralitas. Adakah di antara saudara moralitas ada masalah-masalah moralitas? Masalah moralitas bukan saja bicara tentang seks yang aneh itu, bukan. Anda mungkin tukang tipu, misalkan. Anda mungkin adalah orang yang suka memberontak. Anda mungkin adalah, atau saya mungkin adalah orang yang tidak tunduk pada otoritas, suka jelek-jelekin orang, itu semua hal-hal moralitas, saudara. Saudara lihat, apa yang saat ini paling menguasai dirimu? Anda suka nonton drakor? Nonton drakor gak salah Bapak Ibu, ya. Tapi kalau nontonnya, saya sudah tidur terus yang pasangan saya masih nonton, itu saya kesel. Saya akan bangun, kamu istri gembala kok nonton drakor. Saya sudah tidur, ya tidurlah. Ya itu bukan dibuat-buat. Memang benar demikian. Saya mau kasih tahu, jangan. Kita bolehlah menikmati apa yang Tuhan berikan. Loh saudara, teknologi Tuhan berikan enggak? Tuhan kasih loh. Kehebatan di dalam sinematografi itu Tuhan yang kasih. Tapi jangan sampai itu membawa kita lupa sama Tuhan. Waktunya berdoa, waktunya baca Alkitab, sibuk sama hal-hal yang bukan Tuhan mau. Saya suka ingatkan kepada saudara, bukan beberapa waktu lalu, bahwa mari miliki pagi-pagi benarnya Anda. Ya, Tuhan Yesus pagi-pagi benarnya itu 4:30 jam 4 pagi. Tapi setiap orang kan pagi-pagi benarnya beda. Kadang-kadang ibu-ibu harus bangun pagi, harus masak dulu. Setelah masak, suaminya udah tenang, perutnya sudah aman, semua udah berangkat kantor, baru dia punya waktu berdoa. Nggak masalah, saudara. Saudara harus temukan pagi-pagi benarnya Anda. Ya, pagi-pagi benarnya kita itu berbeda. Mungkin saat makan siang, ya, makan siang semua keluar makan, Anda sendirian. Mungkin itu adalah waktu pagi-pagi benarnya kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ya saudara ya, mari, ini hal-hal ini saya rasa sangat relevan dan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ada orang yang menyembah pelayanan, waduh, kalau nggak melayani nggak mantap. Kalau nggak melayani bukan orang Kristen. Ada teman saya sudah ceritakan, seumuran dengan saya ketemu lagi di Surabaya, saya tanya, kamu masih pelayanan? Wah, no apa ya, nggak ada hari tanpa pelayanan, kurang lebih begitu. Terus kutanya, kamu biasa berdoa jam berapa? Langsung begini, wah iya dong, aku tuh berdoa kalau perlu. Kalau perlu baru gue berdoa, tapi melayani sini sana. Nah pertanyaannya, yang dia lakukan menyenangkan Tuhan atau tidak? Atau cuma menyenangkan manusia? Manusia kan suka melihat yang di depan mata, tapi Tuhan kan melihat ke dalam hati. Kalau Anda cuma punya skill dan bodoh nekat, bawa skill ke sana kemari, tapi engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, bukan Tuhan yang disenangkan, Bapak Ibu. Yang disenangkan itu manusia lain dan Anda sendiri, karena Anda berhasil menyalurkan hobi saya, ya kan? Plus PK. Betul tidak, Bang Ian? Betul kan? Pada umumnya begitu kan orang-orang. Kalau dia enggak, dia pernah tua, saudara, beda. Tingkatannya beda. Jangan sampai kita terjebak di situ. Bekerja boleh, tapi kalau pekerjaan itu menguasai dirimu, bahkan buka Alkitab tidak sempat, baca firman tidak sempat, berdoa tidak sempat, hati-hati, karena itu penyembahan berhala dan Anda akan dilibas dengan dunia ini. Dan kita lihat nasihatnya Om Paulus ya. Tapi kembali dulu ke ayat yang pertama tadi. Ya. Perhatikan, ayat ini mengatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dari situ bisa terlihat
ada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu supaya masalah moralitasnya itu bisa diatasi, supaya penyembahan berhala itu diatasi, supaya apa lagi itu, perpecahannya diatasi. Ya, saudara, kita lihat, ayo yang cepat saja. 4 nasihat Rasul Paulus. Yang pertama adalah, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Berjaga-jaga. Saya senang bahasanya, berjaga-jaga. Bahasa Inggrisnya itu be watchful. Saudara, ada penjelasannya kan? Di sini katakan waspada dan siap menjaga diri dari pencobaan dan ancaman. Ya. Kata watchful itu datang dari watchman. Ya. Watchful itu kan berwaspada lah gitu kan. Itu filosofinya datang dari, kalau saudara ingat di zaman-zaman dahulu, dunia purba itu, kota itu selalu dibentengi, bukan? Ya kan? Dan ada satu tempat yang dibangun, ada sebut menara lebih tinggi. Tempatnya siapa di situ? Watchman. Ngapain dia di situ? Karena pada zaman awal itu kan belum ada teropong gitu ya. Jadi orang-orang yang berdiri di atas, yang ada di atas menara itu orang-orang yang punya pandangan mata baik. Sengaja ditaruh di tempat yang paling tinggi supaya bisa melihat jauh. Ya. Yang datang ini siapa nih? Oh, yang datang, Iren, agak kecil, kacamata, nah dia belum ada kacamata di zaman itu. Oh, itu si Iren. Oh, orang baik, itu teman kita. Penjaga, ada Iren mau masuk, buka gerbangnya biar lebih jauh. Gak lama kemudian siapa yang muncul? Robi. Maksudnya ada orang lain yang tidak dikenal. Si watchman ini, orang yang ada di tempat tinggi itu bisa melihat. Ya, kalau pakai mata normal dengan kondisi tempat tinggi paling 1 kilo sejauh itu bisa melihat. Yang benar-benar bisa awas 1 kilo paling. Tapi dengan seiringnya bertambah waktu, teknologi kan tambah canggih. Tambah lama ada pakai teropong, bisa melihat lebih dari 1 kilo. Hari ini kita mesti belajar sama Israel. Dia punya satelit mata-mata ditaruh di luar angkasa, bisa mengawasi siapa saja, nggak ada yang lolos dari pandangan dari mata satelit tersebut. Saudara, berjaga-jaga hanya terjadi kalau Anda dan saya ada di tempat tinggi. Mengerti maksudnya? Makanya gereja kita di lantai 4, saudara, tempat tinggi ya. Artinya semakin Anda semakin, masalah itu kalau dilihat, ini dari sini kan? Ada. Ini walaupun saya begini, kalau saya melihat Iren begini kan sepadan ya kan, artinya lihat sini loh. Nah, ini kita ini sederajat. Tapi kalau saya melihat Iren dari sini, saya lebih tinggi kan. Apalagi kalau saya naik di atas ini lebih tinggi lagi dari saya akan lebih tinggi lagi. Saudara, masalah sebesar apapun kalau kita lihat dari atas kecil, bukan? Hari ini keputusanmu supaya engkau nggak dilalap dengan moralitas dunia yang rusak, supaya Anda tidak dihantam dengan segala macam perpecahan yang ada, pengajaran palsu yang berkembang, maka engkau harus naik ke tempat yang tinggi. Apa itu maksudnya? Cari Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Bukan cari manusia. Pemazmur itu berkali-kali mengatakan ini. Pertolonganku ialah Allah pencipta langit dan bumi. Itu kata pemazmur. Anda? Pertolonganku adalah suamiku yang banyak duit. Begitu? Pertolonganku adalah kenalanku yang jenderal bintang 5. Apa yang jadi kekuatanmu hari-hari ini untuk bisa berjaga-jaga? Kalau Anda mengandalkan manusia, maka kita berkata begini dalam Yeremia, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia.
kita harus mengandalkan Tuhan. Anda perlu ada di tempat tinggi, saudara. Selama kalau Anda menghadapi dunia ini, mau berhadapan dengan dunia, kita pasti kalah. Karena iblis itu lebih lihai dari Anda. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau nggak ada Kristus itu terjadi. Engkau akan dicuri kebenaran firman-Mu, dicuri kesehatanmu, dicuri damai sejahteramu, kemudian bunuh diri, matilah jiwamu. Karena engkau mati dalam dosa-dosa, maka binasalah engkau. Itu kerjaannya iblis. Jangan main-main dengan iblis, saudara. Dia tidak ada belas kasihannya. Dia akan hancurkan kita sehancur-hancurnya. Tapi Anda bisa hadapi dia dengan naik di tempat ini. Amin. Jadi bangunlah rumahmu 2 lantai. Lebih tinggi kan? Bangun 2 lantai, Bang. Ya, naik ke tempat tinggi. Rendahkan dirimu bersama dengan Tuhan. Anda tahu nggak? Burung Raja Wali bagaimana pada saat dia menghadapi badai? Apa yang dilakukan burung Raja Wali pada saat dia bertemu dengan berpapasan dengan badai di depannya? Yang tahu bisa langsung pulang tanpa doa berkat. Ada yang tahu? Ayo, Iren. Apa? Dia naik ke atas badai. Konsep inilah yang dipakai oleh penerbangan hari ini. Kalau kamu ketemu badai, jangan diterobos. Apalagi kalau penerbangan ini selalu di briefing. Apalagi kalau kamu ketemu yang namanya awan cumulus nimbus. Pernah dengar nama itu? Nah, itu bahasa roh, saudara. Jadi awan ini sekumpulan awan yang di dalamnya itu, kalau pesawat masuk, sistem elektroniknya bisa mati, terus sistem navigasinya bisa hancur. Tahu-tahu mereka bisa kehilangan semua, kompasnya bekerja, akhirnya nggak tahu bisa hancur dan segala macam. Tidak boleh seorang pilot nyerodol ke dalam itu awan cumulus nimbus, dia harus naik di atasnya, melewati itu. Anda tahu ada satu burung yang paling berani dengan burung Raja Wali? Ada yang tahu? Burung yang paling kurang ajar dan paling berani kepada burung Raja Wali itu ada satu burung. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu nggak boleh pulang nanti dari sini ya. Burung gagak. Burung gagak itu burung yang paling berani sama burung Raja Wali. Dia kalau nemplok di belakangnya burung Raja Wali, dipatokin kepalanya, tok, dipatokin terus. Pisang banget tuh burung. Nanti saudara bisa cari di Google. Nah pertanyaannya begini, bagaimana cara burung Raja Wali ngusir burung ini? Ya dia naik lah. Semakin tinggi kan semakin berkurang kadar oksigen. Jatuhlah si gagak ini. Saudara, dari sini kita bisa belajar ya. Watchman atau watchful itu bahasa Inggrisnya. Be watchful, berjaga-jagalah. Anda hanya bisa melihat iblis dengan segala tipu muslihatnya kalau engkau naik ke tempat yang lebih tinggi. Ya, kan tahu tuh kalau kita dari atas, ada penjahat, ada orang jahat, ada pasukan yang mau serang kita. Ketahuan tuh dari jarak 1 kilo misalkan. Ayo persiapkan semua untuk hadapi dia. Kira-kira begitu gambarannya ya. Kalau Anda tidak pernah berdoa, ya mustahil Anda akan dilibas dengan dunia ini. Hal kedua yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, berdiri teguh, stand firm. Berdiri teguh itu, ini harus kurang satu tuh mesti kurang satu kalimat. Apa ya? Ada yang tahu? Berdiri teguh dalam iman, harusnya itu cuma terus berdiri teguh doang, saudara. Di situ dikatakan berdiri teguh dalam iman. Keterangannya tetap setia dan teguh kepada Kristus, tetap berfungsi sebagai pengikut Kristus. Saya kasih tanda tambahan itu. Segala sesuatu yang datang dalam dunia ini Tuhan izinkan, dan di balik semua itu ada si jahat. Dia datang menyerang Anda
untuk memastikan Anda tidak berfungsi sebagai pengikut Kristus yang sejati. Dia pastikan itu. Kita kan tahu bahwa pengikut Kristus Kristen adalah pengikut Kristus. Kalau Anda pengikut Kristus, 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan bahwa barang siapa berkata ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perpecahan, daya tarik dunia, moralitas yang rusak, penyembahan berhala, pengajaran-pengajaran palsu, itu adalah hal-hal yang Tuhan izinkan ada dan ditunggangi oleh iblis, menghantam engkau untuk memastikan Anda tidak berfungsi sebagai pengikut Kristus yang benar. Dia pastikan engkau tidak berfungsi sebagai garam dan terang dalam dunia ini. Tapi sebaliknya dia pastikan melalui semua hal yang terjadi membuat Anda menjadi biang kerok dalam gereja. Ya, bikin malu nama Tuhan. Hidup dengan tipu muslihat, hidup dengan segala macam kejahatan. Itu yang dipastikan oleh iblis. Tapi di sini Rasul Paulus bilang berdiri teguh dalam iman. Kita tahu iman timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau bagian satu ini Anda harus naik ke tempat tinggi, berdoa cari Tuhan. Maka bagian kedua adalah ayo baca firman. Dan jangan baca firman itu seperti baca komik. Firman dibaca kemudian dikatakan apa dalam Mazmur 1 itu? Yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang malam. Bukan baca siang malam. Baca siang malam gak pernah direnungkan, gak ada jadi apa-apa, bos. Saudara, iblis itu serang Anda tuh di sini. Ini adalah medan pertempuran yang paling besar tuh di sini. Kalau hidup iblisnya tiba-tiba muncul itu pakai buka, nah itu mah iblis ratu, perada. Tapi iblis yang serang pikiranmu itu jenderal. Nah kalau pikirannya isinya cari kerjaan, isinya kerja, nggak ada kebenaran firman Tuhan yang tertinggal di sini, saudara. Bagaimana Anda bisa berdiri teguh? Kalau Anda tidak bisa berdiri teguh, bagaimana Anda berfungsi sebagai orang Kristen yang sejati? Yesus itu dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 mengatakan bahwa dia tuh yang diurapi oleh Allah, berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Bukankah itu tugas kita juga hari ini? Nah, iblis pastikan itu nggak terjadi. Anda boleh hidup, tapi urus dirimu aja. Engkau boleh hidup, tapi egois, mikirin dirimu. Padahal kita belajar berkali-kali dan sering bahwa semua pencapaian yang kita punya itu dipakai untuk supaya orang lain melihat Yesus dalam hidupmu. Amin, saudara. Baru 2, cukup apa mau pulang? Saya selesaikan supaya Anda lihat secara lengkap, saudara. Jadi sekali lagi, berdiri teguh ini berbicara tentang Anda yang tetap setia dan apa dikatakan teguh kepada Kristus. Tapi bagaimana mungkin kalau tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, tidak pernah baca firman? Karena firman itulah yang memastikan engkau punya iman. Ya, saudara. Yang kedua. Yang ketiga, nasihat dari Rasul Paulus adalah, silakan Ben, bersikap sebagai pria. Mungkin Iren yang feminim akan bilang, pastor saya kan cewek. di dalam bahasa Yunaninya ya, saudara-saudara ya, bersikap sebagai pria itu disebut sebagai andrisomai. Andrisomai itu adalah pahlawan. Pahlawan itu tidak pernah mundur. Pahlawan itu tidak pernah lari dari pertempuran loh. Kalau pahlawan lari dari pertempuran, itu bukan pahlawan. Mau perempuan, mau laki-laki, kalau Anda punya mentalitas pahlawan, engkau tidak pernah mundur. Dunia ini sedang mengintimidasi kita loh, saudara. Secara psikologi kita diintimidasi oleh dunia ini.
yang tadi saya sebutkan, di belakang itu semua adalah iblis. Kita dikepung dari mana-mana, saudara. Bohong kalau Anda tidak takut dengan situasi dunia hari ini. Kita tuh pasti ada sedikit banyak, ada rasa takut. Memang itu yang sengaja iblis lakukan. Kalau itu terjadi adalah maka Anda ini tidak mungkin punya keberanian untuk berdiri teguh hidup dalam kebenaran. Coba berapa banyak daripada saudara yang kalau disuruh coba deketi teman-teman yang bukan percaya kepada Kristus, bawa mereka dengan cara hidup kita bahkan pada umumnya katakan begini, jangan cari masalah, jangan cari masalah. Kata-kata itu nggak salah, tapi itu sudah mencerminkan bahwa Anda tuh dalam keadaan takut. Kita pada akhirnya akan diwajibkan hidup sama seperti kita setelah hidup, termasuk dalam menderita bagi dia. Ya saudara ya. Jadi semua daripada kita ini perlu memiliki semangatnya pahlawan. Tidak ada pahlawan-pahlawan kalau Anda wawancara misalnya, nanti ketemu di surga ketemu mereka. Wawancara, kamu takut nggak? Kamu berani ya? Kamu nggak ada takutnya? Sekarang mereka berkatakan, kami takut, tapi kami tetap berani. Lebih baik kami mati daripada dijajah. Gitu kan? Itu spiritnya pahlawan. Dan Rasul Paulus bilang begini, spiritnya pahlawan ini perlu ada di dalam kita. Nah sekarang saya ambil contoh. Indonesia ini banyak pahlawannya nggak kira-kira? Oh banyak, hebat bahkan. Dengan bambi runcing mereka menghadapi tank. Bayangkan jomplangnya seperti apa itu. Dengan bambi itu kan ini kan kaki 4 kijang gitu. Dengan bambu runcing mereka menghadapi senjata mesin. Dengan bambu runcing mereka menghadapi granat. Peralatan yang modern. Takut nggak mereka? Takut. Tapi apa sebuah mereka? Merdeka atau mati. Nah, saudara lihat, perhatikan. Kenapa sampai orang-orang Indonesia zaman-zaman itu mengatakan lebih baik mati berkalang tanah daripada dijajah? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Karena mereka sadar mereka adalah manusia diciptakan dengan hak, ya, punya kebebasan. Mereka lahir di Indonesia, mereka cinta Indonesia. Maka kalau ada orang mau menjajah bangsa Indonesia, aku fight buat ini. Mungkin kalau saya waktu itu hidup zaman itu, wah, mati duluan kan. Saya ingat waktu zaman SMP itu, aduh, kayaknya nggak tahu kenapa ya, otaknya nggak jelas. Pokoknya apapun yang saya lakukan, saya sudah peduli mau mati kayak mau apa kayak, yang penting gua maju, kira-kira begitulah zaman-zaman itu ya saudara. Saya dengar baik-baik, kenapa pahlawan begitu rela mati untuk bangsanya dan negaranya? Karena cinta akan bangsa dan negara ini. Anda kalau tidak cinta Yesus, sulit bagimu punya semangat pahlawan. Ya saudara ya. Cinta akan rumahmu menghanguskan. Ada tahu ayat itu? Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan jiwa. Itu katanya si Daud. Waktu dia datang membawa tabut Tuhan dari rumahnya Obed Edom, dia akan bernari-nari joget sampai hampir telanjang. Terus anaknya, istrinya yang juga anaknya Saul, si Merah ya, keluar dan berkata, Raja Israel, ini kan raja orang Israel, memalukan dirinya. Dan kemudian muncul kata Daud, cinta akan rumah Tuhan, cinta akan Tuhan menghanguskan jiwa. Kalau Anda tidak cinta Tuhan, sulit engkau bisa punya semangat pahlawan. Ya saudara, bagaimana Daud begitu cinta kepada Tuhan? Hubungan dengan Tuhan. Dia katakan begini, 7 kali dalam sehari
Katakan ya, 7 kali dalam sehari dia masuk ke dalam bait suci untuk menyembah Tuhan. Bayangin, ini raja bukan kengangguran. Benar kan Bu Barus? Raja Israel yang hebat, 7 kali dalam sehari cari wajah Tuhan masuk. Wah, saya kalau membayangkan itu, aduh susah ya kayaknya ya. Orang sekali aja dibikin Senin Kamis susahnya. Orang doa sehari sekali aja. Kita kadang-kadang melupakan itu. Bagaimana kita bisa bilang cinta akan Tuhan menghanguskan jiwaku? Bagaimana kita bisa fight seperti seorang pahlawan? Nggak bisa. Itu semua teori nanti jadinya. Rasul Paulus menasihati saudara, ini semua ada latar belakangnya. Nasihat-nasihat ini kalau Anda jalankan, maka engkau jadi seseorang yang bisa bertahan di dalam zaman, di dalam dunia yang semakin. 1 Yohanes 2 ayat 16-17 mengatakan dunia ini sedang berlalu. Kalau Anda berharap dunia akan baik, mimpilah di siang bolong. Dunia ini sedang berlalu, tambah hancur. Anda dan saya hari ini karena kasih karunia Tuhan, kita masih bisa bertahan, masih bisa hidup, masih ada di Indonesia yang belum. Coba kalau Anda ini tinggal di Palestina, di Gaza sana, minta mati pasti. Iyalah, susah loh mereka. Coba kita kalau lihat video film atau TV tentang berita-berita di sana, kota tapi sudah tidak berbentuk apa-apa, hancur, puing-puing di mana-mana, anak-anak kecil banyak yang yatim piatu, orang-orang kelaparan. Kita ini bersyukur Indonesia tidak separah itu, saudara. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu untuk supaya kita ini, ayo cintakan Tuhan, miliki waktu dengan Tuhan, suka akan firman-Nya, supaya kita bertahan dengan zaman ini. Yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Be strong, tetap kuat. Penjelasannya adalah menguatkan diri kepada Allah. Makna dari be strong ini adalah Anda menguatkan diri kepada Allah. Jangan coba-coba menghadapi dunia dengan kekuatanmu sendiri. Lewat kita nanti, saudara. Anda mau berhadapan dengan iblis tanpa Tuhan? Nggak bisa. Dengan Allah aku lakukan, apa namanya? Dengan Allah lakukan perkara-perkara yang besar. Tanpa Allah, nggak ada satu perkara apapun yang bisa Anda lakukan. Sebaliknya engkau akan dipengaruhi oleh dunia ini, dan akhirnya kesehatanmu dicuri oleh iblis, keuanganmu dicuri oleh iblis, damai sejahteramu dicuri oleh iblis, suamimu digondol wewe, istrimu dibawa laki-laki lain. Akhirnya kita hopeless, cari lantai 50, biarlah aku meninggalkan dunia yang kejam ini. Lompat dari sana, jiwamu diambil oleh iblis. Syukur-syukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita tidak masuk dalam neraka yang abadi. Itu kita nggak ada yang tahu sampai di situ ya. Jadi jangan kita menghakimi orang yang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Tidak ada ayat yang mengatakan. Tidak perlu kita juga urusan itu urusan Tuhan. Cuma maksud saya begini, jangan kasih kesempatan iblis untuk mencuri apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidupmu. Jangan, saudara. Bagaimana supaya Anda bisa melawan itu? Be strong. Ada masalah, jangan bawa ke status WA. Ya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, anak-anak muda, ada masalah jangan bawa ke status WA. Tidak mungkin, gini lah saudara, Anda tidak bisa membuat orang itu setuju sama engkau. Cenderungnya adalah, siapa sih ingin lihat orang lain lebih maju dari kita? Begitu Anda pasang hatiku hancur di gereja hari ini, nggak disalamin oleh Pak Martin. Orang yang baca akan bilang, syukurin lu. Aku nggak diperhatikan oleh leaders yang ada, oleh Yesua, oleh ini. Yang baca dalam hati, pasti begitu kan?
mencibir. Makanya jangan ke gereja kecil itu. Yang sono di mall ada banyak gereja besar. Datang sana, diperhatikan kau. Akhirnya Anda pindah-pindah gereja. Saya suka bilang kan, orang yang tukang pindah gereja itu tidak akan pernah bertumbuh secara rohani. Kenapa? Kalau Anda pindah ke gereja A, mereka akan menyambutmu, welcome to my paradise. Anda diterima dengan baik ya. Orang tidak akan pernah tahu apa yang buruk di dalam kita. Karena setelah Anda di sana 3 bulan kemudian nggak cocok nih sama asyirnya, nggak enak kan, pindah ke sono. Pindahlah ke Alam Sutra sana, ada banyak gereja juga di sana. Wah, di situ sama. Begitu datang lagu yang sama dinyanyikan, welcome to my paradise. Anda happy seperti di pinggir laut. Begini, Anda pasti happy di datang suatu tempat yang baru karena disambut dengan luar biasa. Di situ 1 minggu kemudian nggak cocok karena ada yang pernah tahu orang itu, gua tahu tuh dunia apa, ada yang tahu belang. Pindah lagi ke sana. Di mana ya gereja yang paling dekat, yang besar di mana ya, Bang? Supermall tadi sudah. Sudah cari. Terserah lah cari kemana. Ya sampai di situ lagu yang sama dinyanyikan lagi. Welcome to my paradise. Nggak ada yang negur kelakuanmu yang tukang bohong misalnya. Nggak ada yang negur kamu tukang gosip. Nggak ada kan. Semua di mata tempat yang baru adalah bagus. Syukur kita dapat ketambahan jemaat. Kan begitu. Kerohaniannya nggak bertumbuh. Tapi kalau Anda ada di gereja kecil ini, jemaatnya sedikit, dalam 2 bulan kira-kira udah ketahuan orang itu kan begini. Ini begini, dan pasti gembalanya akan tegur. Hentikan kegiatan-kegiatanmu itu. Kalau dia berkata di sinilah tempatku bertumbuh, setiap teguran yang disampaikan itu adalah sesuatu yang membuat dia bertumbuh secara teguh. Akhirnya dia menjadi dewasa secara rohani. Kalau Anda tukang pindah-pindah gereja, mustahil di strong, mustahil. Ya. Saudara, mari ambil keputusan hari ini. Apapun yang Anda hadapi di dalam dunia ini, hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan suka mengandalkan manusia. Kalau kita bilang manusia itu cuma uap. Hari ini seperti rumput kering. Pagi ada, sore sudah disiap untuk besoknya dibuang untuk menjadi bahan bakar. Oke? 4 nasihat Rasul Paulus ini saya kira bisa relevan dalam hidup kita ya. Baik, balik. Sembarangan. Belum ada instruksi kok. Naik ke tempat tinggi. Sama-sama. Naik ke tempat tinggi. Gini ya, ini kan berjaga-jaga. Be watchful. Filosofinya adalah seorang yang mengamat-amat itu dia selalu ada di tempat tinggi. Anda perlu naik ke tempat tinggi. Katakan naik ke tempat tinggi. Naik ke tempat tinggi. Punya hubungan dengan Tuhan. Punya hubungan. Kedua, berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Dan ketiga, bersikap sebagai pria. Bersikap sebagai Itu nggak usah diikuti. Bukan itu yang saya suruh ikut. Yang saya suruh ikuti nanti adalah bersikap sebagai pria, artinya ini sama-sama memiliki roh seorang pahlawan. Memiliki semangat pahlawan. Sampai sini jangan ikutin. Pahlawan itu akan berkata begini, cinta akan rumahmu menghanguskan. Dia nggak peduli hangus, yang penting cinta. Saking cintanya sampai nggak peduli apapun yang terjadi, karena aku mengasihi Tuhan. Itu semangat pahlawan. Makanya cuma pakai bambu runcing lawan itu tank. Yang kalau pakai logika nggak mungkin lah, ya kan? Tapi Indonesia menang loh. Ya, lebih baik mati daripada dijajah. Bahkan semboyannya begitu terkenal, merdeka atau mati. Saudara, ya merdeka, jangan mau mati. Yang terakhir, strong. Artinya engkau perlu menghadapi dunia ini bersama
bersama dengan Yesus kekasih jiwa, gitu kan? Jangan pakai kekuatanmu sendiri, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Jadi kalau saya mau singkatkan, bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan semua nasihat Rasul Paulus, ini cuma satu kata, dan langsung satu klik aja, terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan, ya, cuma itu satu kata yang mewakili itu semua adalah Anda terhubung dengan Tuhan. Semalam saya sedikit bicara tentang masalah ini. Saya sebutkan bahwa waktu kemarin di Komsel, saya sempat katakan bahwa kita ini adalah modemnya Allah. Kita tahu modem itu adalah alat yang dipakai untuk supaya WiFi itu bisa tersalurkan, kan? WiFi yang diambil dari provider, dikirim ke rumah-rumah yang ada modemnya, dan akhirnya satu rumah itu bisa menikmati internet. Saudara, di dalam Anda ada Roh Kudus. 1 Korintus 3:16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu tempat kediaman Roh Allah? Kalau Roh Allah tinggal dalam kita, maka Anda ini sebenarnya modemnya Allah untuk yang namanya Godspot. Keberadaan Tuhan itu bisa dinyatakan melalui diri kita. Tetapi pastikan bahwa kita ini hidup benar, jaga hidup baik-baik, ya saudara, supaya engkau terus dipakai Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepadanya. Tapi dalam konteks ini, supaya Anda terus bisa bertahan, berdiri teguh, mengatasi semua apapun yang terjadi dalam zaman ini, sehingga pada akhirnya orang akan melihat Yesus hidup dalamnya dan mereka juga percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya undang Kak Prista